Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada request video tip ya dari sahabat semua untuk pecinta cantrok ya, cucai lover. Nah, untuk requestnya itu tentang kegacoran cucai hijau. Kemarin ada yang PA ya, belum Om berusak nomornya ya, jadi belum tahu. Jadi intinya itu cucai hijaunya itu di rumah kalau berkicau itu isiannya tuh melimpah atau isiannya itu bongkar semua, tapi di uji coba di lokasi lomba dia pelongo susah bongkar isian. Jadi yang ditanyakan adalah dengan modal isian berlimpah saat di rumah itu bagaimana isian itu bisa keluar di lomba. Karena saat di lomba ya, di uji coba di lomba itu burungnya itu pelongo-pelongo atau dia tidak bersuara seperti itu. Nah, jadi untuk sahabat semua kita akan berdiskusi melalui video teori ini. Siapa tahu diskusi yang Om bersamakan ini atau jawaban dari Om Bro ini akan menjadi solusi terbaik untuk sahabat semua, sehingga cucai hijau yang tadinya melimpah isiannya khususnya di rumah, di kandangan juga ikut melimpah. Nah, kita akan mulai dari yang pertama ya. Yang pertama yaitu tentang cucai hijau itu sendiri. Jadi kebanyakan kalau pemain itu menyukai cucai hijau yang hariannya itu biasa-biasa saja. Artinya itu di rumah itu dia cuma gelondong-gelondong atau suara monoton, tidak menyukai dengan suara yang isiannya mewah. Berbeda dengan penghobi rumahan ya, atau sekedar untuk teman ngopi, itu memang mencarinya itu cucai hijau dengan spek yang isian melimpah seperti itu tadi. Jadi kebalikannya ya. Nah, terus bagaimana kita bisa membuat cucai hijau itu bisa. Jadi kita lanjut ke pembahasan kita ya tentang cucai hijau itu tadi. Nah, yang pertama harus kita mengerti yaitu tentang mental daripada burung itu sendiri. Karena sebagus apapun burung itu dan sehebat apapun burung itu saat berkicau di rumah, itu bukan jaminan nantinya dia itu bisa berkicau bagus di kandangan. Jadi untuk sahabat semua bisa melatih cucai hijau itu sendiri dengan cara di-track dengan punya kawan. Tapi nge-tracknya jangan cuma 2, kalau bisa diusahakan ada 3 atau 4 ekor. Jadi sekilas itu kayak kandangan mini ya, atau semi lomba gitu. Nah, dengan itu semua nanti kita akan tahu, oh berarti burung saya kurangnya ini. Misalkan di track dengan 3 atau 4 burung, dengan di track seperti itu kok masih suaranya kayak monoton, terus tidak bongkar isian. Padahal kalau tidak di track dia bongkar isian, itu berarti menandakan yang pertama itu di samping mentalnya kurang bagus, dia perlu asupan yang namanya ya dinaikkan emosi dan birahinya. Nah, dinaikkan emosi dan birahinya ini juga nantinya bukan jaminan 100% nantinya dia akan bongkar isian saat di lomba, karena karakter atau mental dari burung itu kan berbeda. Kalau dia memang mentalnya bagus, karakternya bagus, di rumah isian melimpah, di lomba pun dia akan melimpah. Tapi yang kebanyakan itu di rumah biasa-biasa saja, tapi kalau di lomba dia luar biasa. Biasanya seperti itu. Tapi untuk sahabat semua itu bisa nanti mencoba teori dari Om Bro. Semoga nanti teorinya juga berhasil ya. Nah, jadi yang pertama harus sahabat lakukan atau sahabat benahi, yaitu dari segi perawatan saja. Untuk burungnya sudah oke, sudah bagus, karena dia sudah berbunyi, dia sudah bisa bongkar isian. Jadi yang perlu sahabat semua perhatikan atau benahi yaitu tentang burung itu sendiri, yaitu di perawatan. Nah, perawatan yang pertama wajib diembunkan.
Kalau musim hujan ekstrim seperti ini mungkin pengembunian itu sedikit agak susah ya, karena pagi-pagi sudah hujan. Jadi cukup diembunkan di teras saja. Setelah itu sebelum Anda berangkat kerja, biasanya berangkat kerja kan jam 7 ya. Jadi jam 6 itu Anda masukkan ke itu umbaran. Umbaran, di situ di umbaran itu tidak usah dikasih makanan ya, cukup dikasih minuman atau tejepuk besar supaya dia mandi. Kalau dia tidak mandi ya tidak apa-apa, karena dia tidak mandi. Dan setelah itu 1 jam diumbar, masukkan kembali ke sangkar, suapi dengan extra coating ya, jangkrik, terus buah disiapkan di situ. Habis itu digodong, simpan dalam rumah Anda melakukan aktivitas atau kerja dan yang lainnya. Dan untuk sorenya tidak usah tidak usah diumbar, cukup buka produknya saja, tambahi untuk extra coatingnya. Untuk extra coating itu sesuai set harian atau sesuai kebiasaan Anda memberikan extra coating itu, yaitu berupa jangkrik. Nah, langkah selanjutnya yaitu Anda benahi itu sampai kurang lebih 2 minggu, sehingga burung yang Anda miliki itu nantinya memiliki body yang atletis atau dia itu menggeli. Caranya seperti itu ya, menggeli. Dan nanti saat proses pengumbaran itu terjadi, mungkin kegacoran dari burung yang Anda rawat itu akan berkurang. Jadi yang biasanya kuar-kuar dia akan sedikit berkurang. Karena apa? Karena dia harus dipacu dengan ekstra tenaga itu tadi untuk membentukkan body supaya lebih atletis, atau cara Jawane itu memperpanjang nafas gitu ya. Jadi kalau nafasnya panjang itu enak, dia bongkar isian bisa lama gitu. Tapi kalau nafasnya pendek ya dia kejar-kejar, habis itu dia nggak bunyi, atau dia bongkar isian tapi cuma pendek-pendek. Tapi kalau kita melatihnya dengan mengumbar itu mungkin kurang lebih sekitar 2 minggu, burung itu akan tampak ya. Artinya itu tampak itu ada perubahan, meskipun kegacorannya berkurang, tapi perubahan di body itu dia akan kelihatan. Jadi yang tadinya gembur dia akan menjadi lebih menggeli. Caranya itu menggeli. Kalau ombro berkata itu menggeli ya atletis itu. Nah, setelah tercapai ya dengan body yang geli itu tadi, tetap dilakukan pengumbaran, tapi tidak setiap hari, cukup seminggu 2 kali atau 3 kali saja, di mana di situ Anda sempat untuk mengumbarnya. Jadi tidak ada bentrok jadwal kerja serta perawatan burung, jadi sama-sama berjalan, jadi enak gitu ya. Kalau Anda kok bangun agak kesiangan, mepet ya tidak bisa diumbar, tapi di saat Anda bangun pagi pada waktu ya diumbar. Artinya seperti itu ya. Itu dengan catatan tadi si burung sudah membentuk tubuh secara atletis. Dan selanjutnya karena kegacorannya itu sedikit agak berkurang dari efek pengumbaran itu tadi, Anda pepetlah hariannya itu dengan masteran-masteran yang Anda inginkan. Contohnya di master kenari atau burung ciblek yaitu, atau burung apa itulah, intinya masteran-masteran yang Anda inginkan. Tetapi rekomendasi dari Om Bro ya, untuk cucak hijau itu masteran ya kenari, kapas tembak, cucak jenggot itu sudah cukup ya. Bisa keluar 1 kenari tulang-tulang itu juga sudah luar biasa gitu ya. Nah, dengan itu semua dan perjalanan setting harian sudah Anda lakukan, apabila Anda melihat kesiapan burung itu benar-benar sudah siap, contoh burung siap untuk dilomba itu harinya itu gacor meskipun kita sering mengumbar. Nah, dengan kegacoran itu adalah modal bagi burung itu untuk ditarungkan atau dilombakan. Dan untuk selanjutnya ya tergantung rezeki kita. Kalau juara ya perjuangan kita itu tidak sia-sia, tapi kalau tidak juara ya Anda jangan mundur, tetap di setting ulang ya, seperti pepatah berkata itu ya, hari ini Yong kita setting lagi, seperti itu ya. Jadi jangan menyerah. Untuk setting itu nantinya bisa Anda
ikuti pedoman-pedoman yang sudah banyak terdapat di Kali Suca Ijo ya, khususnya dengan media karakter masing-masing. Tetapi kalau untuk uji coba, setelah Anda melewati proses yang tadi Bro sampaikan, langsung saja diuji coba. Diuji coba bagaimana hasilnya. Kalau isiannya kurang ya berarti motorannya boleh ditambah. Kalau isiannya tetap nggak keluar ya, Anda bisa menerapkan proses itu tadi mungkin selama 3-4 bulan sampai benar-benar burung itu gacornya luar biasa, sehingga nanti saat dilemahkan dia akan menampilkan perform yang luar biasa pula. Nah, hanya itu sedikit informasi dari Om Bro, semoga infonya bermanfaat. Salam.